Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah ya, amal yang selalu kelimpahan rahmat, amal yang selalu kelimpahan pahala, dan tentunya langkah ini, nafas ini, semua apa yang kita bagi ini mudah-mudahan ada manfaat, ada hal yang bisa dijadikan patokan atau dijadikan hal yang dibutuhkan. Ini akan menjadi amal jariah. Yang menyimak, yang dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal yang selalu kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat, sehat selalu ya? Amin ya rabbal alamin. Nah, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitulah azab ya, azab suami atau istri berselingkuh dan berzina. Jadi jangan sampai pernah meremehkan orang yang berzina atau orang yang berselingkuh. Ini selingkuh dan berzina ini hal yang lumrah pada hari ini atau pada zaman ini, hal yang lumrah. Kumpul kebo ini sudah banyak dilakukan. Ya, banyak dilakukan. Ini hanya kita akan menyampaikan azab suami ya, azab suami atau istri yang berselingkuh atau berzina. Ini ada azabnya ya, ada azabnya. Selain memang amalnya tidak diterima oleh Allah selama 40 tahun, ada beberapa azab yang didapatkan oleh orang-orang yang berselingkuh dan berzina. Jadi jangan sekali-kali berselingkuh yang sudah punya istri dan punya suami. Satu, siksaan di dunia itu berupa penyakit. Ya. Jadi yang pertama, orang yang orang yang berselingkuh dan berzina itu ada siksaan di dunia. Ada siksaan di dunia berupa penyakit. Pasti akan kena penyakit. Entah kapan, cepat atau lambat, itu pasti datang. Coba contoh. Kenapa kok ada penyakit HIV? Kenapa kok ada penyakit virus-virus itu? Itu gara-gara orang zina. Ya, itu azab itu. Azab. Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah pahala pernikahan yang terhapus sia-sia. Sahabat-sahabat ya, sebuah pernikahan, sebuah kawin, sebuah dalam rumah tangga, suami dan istri, itu ada hikmahnya, itu ada barokahnya. Jadi sebuah pernikahan itu ada hikmahnya, ada barokahnya, dan ada banyak manfaatnya. Nah, buktinya kenapa? Banyak ya hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama, para kiai. Itu hikmahnya. Banyak orang yang ketika belum nikah itu pasti hidupnya susah, pasti hidupnya tidak sukses. Ketika menikah dia akan sukses. Ketika menikah dia akan lebih berarti dan lebih bermakna hidupnya. Ya, luar biasa ya. Tapi ketika berzina, dan berselingkuh, pahala pernikahannya akan menjadi sia-sia. Tidak ada sama sekali. Maksudnya berkah barokahnya hilang. 2, 3, sulit mendapat rezeki. Nomor 3, sulit akan mendapatkan rezeki. Coba dicek saja. Atau kita bagi-bagi cerita. Ini banyak. Ternyata kemarin ada teman saya itu curhat. Ternyata pernah kumpul kebo, pernah berzina. Yang akhirnya sampai sekarang ekonominya amburadul. Auzubillah min dzalik. Itulah kalau kita melakukan selingkuh atau zina. Nomor 4, dihinakan derajatnya dan dihilangkan rasa malu. Ya, nomor 4 itu dihilangkan derajatnya itu tidak ada dan dihilangkan rasa malu. Akhirnya ketika rasa malunya hilang, maka semakin
ketagihan untuk melakukan zina dan selingkuh itu. Ya, karena selingkuh itu jelas setan sudah. Kenapa? Bang punya istri masih kurang, punya suami masih kurang. Sudah ada yang halal, kenapa kok cari yang haram? Sudah ada yang halal, tinggal menikmati. Kenapa kok masih cari yang haram? Kenapa kok masih cari tumpangan? Nah, itu namanya apa? Itunya namanya nafsu. Nafsu itu selalu berkurang, selalu kurang, selalu kurang, tidak ada batasnya. Makanya kita bagaimana caranya supaya nafsu kita jinak? Kuatkan iman kita, kuatkan zikir kita, kuatkan pembacaan amal-amal soleh kita. Itu yang akan membuat yang akan membuat nafsu ini jinak. Kalau nafsu itu jinak, gak ada siapanya, gak ada kiai, gak ada ustadz, gak ada orang biasa, semua akan meronta-ronta. Dan ketika sudah nafsu ada di atas, maka kita akan rusak dengan sendirinya. Naudzubillah min dzalik ya. Terus nomor 5, tidak diberikan keberkahan dalam hidup. Nah, ini ya, tidak diberikan keberkahan dalam hidup. Banyak. Jadi orangnya kaya, sugih, ini cukup nih. Tapi gara-gara berzina, berkah hidupnya kurang, berkah rumah tangga kurang. Tidak pernah tenang, selalu merasa bersalah, selalu merasa gelisah dan semu setiap langkahnya. Ini perlu hati-hati ya. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan zina. Kalau sampai terjerumus kepada perbuatan zina, segera kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai diulangi atau diulang-ulang kembali. Mungkin apa yang saya sampaikan, berhentinya berzina tidak semudah apa yang diucapkan oleh lisan. Kalau sudah kadung terbiasa, sudah ketagihan, maka semua akan semua susah untuk berhenti. Tapi apapun sulitnya, harus kita kembali ke jalan yang benar. Kalau yang sudah terlanjur, harus kembali ke jalan yang benar. Ingatlah, kalau kita semakin hari semakin tua, semakin hari semakin sepuh, dan tentunya ketika semakin hari semakin tua, pada akhirnya kita akan mati. Kalau sudah mati, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita bawa? Apa yang kita bisa syukuri ya, kalau bukan amal-amal kita yang kelak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tua, ingat, umur kita semakin hari semakin berkurang, dan semuanya pasti akan mati. Kalau bukan amal soleh yang kita bawa, amal apa lagi ya, ingat mati, dan kita pasti akan mati, cepat atau lambat kita pasti akan mati ya. Hati-hati dan kembali ke jalan yang benar. Nomor 6, diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua amal jelek, amal baik pasti akan dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua amal baik pasti dibalas oleh Allah, semua amal jelek pasti dibalas oleh Allah, walaupun kecilnya lebih kecil dari sebiji zarah atau lebih kecil daripada tepung. Kebaikan kita, kalau kita melakukan kebaikan walaupun hanya kecilnya sebiji tepung, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kejelekan, kalau walaupun kejelekan kecil seperti apapun, sama pun juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya. Jadi ada 6 azab suami atau istri berselingkuh dan berzina. Nah, ini hati-hati. Ada 6, 1, siksaan dunia berupa penyakit. 2, pahala pernikahan terhapus dan sia-sia. 3, sulit mendapatkan rezeki. 4, dihinakan derajatnya dan dihilangkan rasa malu. 5, tidak diberikan keberkahan dalam hidup. 6, diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina satu kali itu 40 tahun tidak diterima semua amal baiknya. Sedekahnya, sholatnya, semuanya tidak diterima oleh Allah. Nah, karena zina satu kali. Saya pun juga gemeter ya. Saya sendiri gemeter dan saya mau gimana kalau saya ingat zina. Kenapa kok begitu? Karena ya namanya nafsu ya. Nafsu itu tidak ada yang bisa membendung dan tidak bisa dipungkiri. Nafsu kalau sudah memuncak, maka apapun yang ada pada kita habis kita makan. Ya, saya tidak bisa
kuat kalau sudah ingat nafsu itu. Maka nafsu itu gak ada kiai ya, gak ada ustadz, gak ada orang biasa, gak ada orang sakti. Kalau sudah kita hidup di depannya, kalau kita membuka mata di depannya seorang perempuan dan hanya pakaian kutang saja, atau yang hanya pakaian separuh badan, semua laki-laki pun mungkin akan terrapuh, semua iman pun akan jatuh, dan semua badan ini akan gemeter rapuh. Nah, pasti semuanya akan gemeter dan semua ingin menikmati tubuh itu. Itulah yang saya tangisi tiap malam, itulah yang saya khawatirkan tiap hari. Karena selama kita masih hidup, maka peluang untuk berbuat dosa itu selalu ada. Tidak ada kiai, tidak ustadz, termasuk saya pun masih belajar untuk terus berkreasi, untuk terus menambahkan iman kita, menambahkan pola pikir positif kita, walaupun tidak semudah apa yang kita sampaikan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namanya zina itu subhanallah ya. Kadang kita sama istri saja dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, selalu kurang nafsu itu, karena setan semakin hari tiap detik selalu ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita kuat, mampu menjalani semuanya, dan kelak kita semua bisa berakhir dengan cara husnul khotimah. Karena kalau kita sejelek apapun, kalau kita berakhir dengan cara husnul khotimah, tidak ada lain yang kita dapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang ahli surga dan ahli ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.